Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku. Bagi kalian yang belum tahu, aku Aisyah Arifat Rahmal Fatihah. Dan di channel aku kali ini, kita akan belajar fisika. Waduh, beda banget nih gitu kan. Nah, hari ini kita akan ada di sub channel Let's Learn Physics bersama aku. Dan kita hari ini bakalan belajar tentang jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya pada apa nih Kak? Jenis-jenis gaya pada hukum Newton. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar hukum Newton nih. Hukum Newton tuh ada tiga. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, di hukum Newton 1 kita belajar kelembaban, yaitu sigma F sama dengan 0. Lalu di hukum Newton 2, sigma F sama dengan massa kali percepatan. Lalu di hukum Newton 3, kita sudah belajar aksi dan reaksi. Nah, di sini di Let's Learn Physics kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya. Nah, let's start learning. Pertama ada gaya berat. Nah, gaya berat itu apa sih? Kenapa kok simbolnya ada apelnya? Kenapa sih gaya berat itu apa ya? Nah, gaya berat itu adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Kita ingat-ingat ya, gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Oh, jadi tadi ilustrasinya apel gara-gara gaya gravitasi dong Kak, berarti. Iya, benar. Gara-gara gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Nanti arah dari gaya berat ini adalah ke bawah. Nah, contohnya, di sini aku ada bola basket, ada buku, dan ada bola yang ada di bidang miring. Nah, yang pertama ada bola basket. Bola basket berarti gaya beratnya kemana dong? Bola basket itu gaya beratnya dari titik bolanya ke bawah. Paham? Oke, selanjutnya kalau buku gimana? Berarti kalau buku, karena dia di sumbu X, maka dia dari titik tengah ke bawah. Oke? Nah, kalau di bidang miring gimana, Kak? Berarti kalau di bidang miring, di sini ada sebuah bola yang ada di bidang miring, dia meluncur ke bawah, ke arah kanan. Oke? Nah, gaya beratnya berarti dia dari titik benda tersebut ke pusat atau ke gaya gravitasi. Oke, sampai sini paham? Jadi dia ke bawah ke arahnya, bukan mengikuti seluncurannya. Oke? Nah, selanjutnya, konsep in mathematics. Gimana sih kalau konsep di matematikanya gitu? Konsep di matematikanya itu adalah W atau berat benda, dia satuannya Newton, itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Kok bisa massa dikalikan gravitasi? Karena di setiap benda dia punya massa, dan tadi karena pengertiannya adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda, maka dia dikalikan gaya gravitasi. Oke, sampai sini kalian paham? Oke, paham Kak? Lanjut. Nah, di sini percepatan gravitasinya itu 9,8 atau 10 meter per second kuadrat jika di soalnya nanti tidak diketahui. M itu apa? Massa benda. Nah, massa benda satuannya apa? Kilogram. Jadi nanti yang gram ataupun yang lain itu harus diubah dulu menjadi kilogram. Dan nanti jangan lupa ya kalau di soal ada satuan, yaitu Newton. Oke, selanjutnya ada gaya normal. Waduh, gaya apa lagi nih gitu. Nah, gaya normal itu adalah gaya kontak yang arahnya tegak lurus dengan bidang atau dengan permukaan bidang. Maaf. Nah, kita ingat-ingat ya, gaya kontak yang arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang. Berarti dia arahnya kemana, Kak? Ke atas. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contohnya di sumbu X. Nah, tegak lurus itu gimana sih, Kak? Nah, ini tegak lurus. Nah, ini misal ada sebuah alas dan dia ada sebuah benda, di sini ada sebuah kotak. Nah, dia adalah gaya normalnya dia ke atas. Oke? Dari permukaan bidang ke atas. Nah, selanjutnya jika buku bagaimana, Kak? Berarti bukunya sama aja. Yang tegak lurus mana dengan bidang? Berarti ini. Ini adalah N-nya. Gimana sih, Kak, kalau misalnya nanti kita nemu benda di bidang miring? Kita harus bilang gaya normalnya kemana?
Oke, di slide selanjutnya. Nah, sekalian nih konsep in matematiknya. Nah, di sini kalau misalnya ada benda, kan, dia di bidang miring. Nah, berarti kita bisa tahu nih gaya beratnya. Nah, nih, dia ke arah bumi, dia ada W-nya. Lalu ke atas. Nah, ke atasnya ke bagian mana? Apakah ke atas lurus sana atau ke atas yang serong gitu? Ke atas yang serong, dia gaya normalnya karena dia tegak lurus dengan bidang. Oke, sampai sini paham? Nah, kalau misalnya konsep in matematiknya gimana sih, Kak? Gitu kan, pasti kan ada konsep in matematik nih. Nah, konsep in matematiknya itu adalah kita proyeksikan dari sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalnya di sumbu X sendiri dia menjadi W sin theta. Dan dia di sumbu X dia menjadi W cos theta. Nah, di sini bersamaan gaya normalnya berarti N sama dengan W atau gaya berat, ya kan? N sama dengan gaya berat. Lalu W cos theta kita masukkan. Lah, W itu apa, Kak? W itu tadi kita sudah pelajari bahwa W itu massa kalikan gravitasi dikalikan F cos theta. Seperti itu. Selanjutnya, waduh, masih ada konsep in matematik nih. Nah, konsep matematik kita nggak usah pusing-pusing. Yang penting di sini ada alasnya. Nah, di sini ada alas, terus ada benda. Bendanya ditarik nih sama tali. Ya, bukan berarti menghasilkan gaya kan talinya. Nah, tapi di sini dia berarti membentuk sudut nih di sumbu X. Nah, di sini kan ada sumbu X nih, ada sumbu Y. Nah, kalau kita mau cari gaya normal, berarti kan dia di sumbu Y. Oke. Nah, di sumbu Y itu kita proyeksikan nih, ada F sin theta sama di sini ada F cos theta. Yang berapit dengan sudut dia adalah cos. Kalau misalnya dia tidak berapit dengan sudut, dia namanya sin. Sudutnya sin. Nah, terus di sini kalau gaya normalnya di sumbu X, salah. Gaya normalnya ada di sumbu Y nih. Nah, berarti N ditambahkan F sin theta di sumbu Y, oke. Lalu di sumbu Y ada apa lagi? Gaya berat. Maka kita masukkan, maka kita temukan bahwa N sama dengan W F sin theta. Nah, W tadi apa? Massa kalikan gravitasi. Min F sin theta. Oke, sampai sini paham? Sangat mudah sekali di persamaan gaya normal. Lanjutnya, kita akan memasuki yang rada rumit sedikit gitu. Apa sih kayak yang rada rumit sedikit gitu? Kita masuk ke gaya gesek. Oke, gaya gesek. Gaya gesek itu penerapannya di apa ya gitu. Kita pikir-pikir lagi. Kita kepleset, itu masuk gaya gesek nggak sih? Nah, kita mendorong sesuatu. Apakah masuk gaya gesek? Oke, kita lihat pengertiannya. Nah, pengertiannya gaya gesek sendiri itu adalah gaya yang memiliki arah berlawanan dengan gaya benda atau kecenderungan benda akan bergerak. Berarti yang tadi contoh-contoh yang sudah saya sebutkan masuk atau tidak? Berarti masuk kan? Nah, kita mendorong suatu benda itu kita udah masuk ke gaya gesek gitu. Oke, selanjutnya. Nah, nih. Kita misal berjalan atau kita naik apa nih? Naik sepatu roda. Itu kan arah bendanya ke depan, tapi gaya geseknya ke belakang. Sesuai dengan pengertiannya. Tadi apa? Gaya yang memiliki arah berlawanan dengan gerak benda atau kecenderungan benda akan bergerak. Oke. Gaya gesek sendiri ini dibagi menjadi dua, gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis. Kalau gaya gesek statis itu berarti dia, kalau gaya gesek statis berarti dia itu diam. Oke, sesuai namanya, statis, diam. Kalau kinetis dia bergerak. Jadi kalau misalnya gaya geseknya itu kalau gayanya itu diam, berarti dia maksudnya gaya gesek statis. Kalau dia udah bergerak, kayak ini tadi, kayak bapak-bapak atau emas-emas atau om-om ini tadi yang pakai sepatu roda, ini berarti sudah masuk gaya gesek kinetis. Oke, lanjut.
Wah, langsung masuk konsep in matematik nih. Nah, di konsep in matematik berarti persamaan gaya gesek statis itu adalah gaya gesek statis sama dengan koefisien gesek statisnya dikalikan oleh gaya normal. Gitu. Nah, ada not nih di bawah. Jika gayanya kurang dari G geseknya, maka benda itu diam. Jika sama dengan, maka benda itu tepat akan bergerak. Jadi, benda yang diam sama benda yang tepat akan bergerak, itu dia masuknya gaya gesek statis. Oke, selanjutnya kita ada gaya gesek kinetis. Persamaannya sama nih. Kalau gaya gesek statis berarti gaya gesek statis dia itu yang diam, kalau kinetis dia bergerak. Nanti dia koefisien kinetisnya dikalikan gaya normal. Oke, kita lanjut masuk ke contoh soal yang gampang-gampang aja. Nah, di sini ada contoh soal, perhatikan gambar berikut. Ini ada lantai kasar, lalu ada sebuah balok yang dia dikasih gaya ditarik ke kanan. Nah, benda bermasa benda bermasa 10 kg berada di atas lantai kasar, ditarik oleh gaya F-nya 12 ke arah kanan. Jika koefisien gesekan statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesek kinetisnya 0,1, kita tentukan nih besarnya gaya normal, gaya gesek antara benda dan lantai, dan percepatan benda. Nah, di sini sudah ada yang diketahuinya. Tadi ada gaya sebesar 12 Newton, M-nya masanya 10 kg, dan gesek statisnya 0,2 dan gesek kinetisnya 0,1. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini ada gaya berat dan di sini ada gaya normal. Ini ada gaya gesek. Gaya gesek berarti berlawanan dengan gaya yang diberikan, oke? Setuju? Dan di sini ada apa nih? Ada apanya nih? Ada gaya normal. Gaya normalnya nanti dia ada di sumbu X, di sumbu Y, berarti yang di sumbu Y apa aja? Gaya normal dan gaya berat. Nah, di sini berarti nanti disama dengan ke 0, lalu kita masukkan. Jadi, kita peroleh gaya normalnya 100 Newton. Dan selanjutnya, kita ada gaya gesek. Gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, kita cek dulu, gaya gesek maksimalnya berapa sih? Gitu kan. Dengan mu S sama dengan dengan mu S dikalikan Newton atau gaya normal. Nah, di sini 0,5 kita masukkan yang sesuai gaya gesek statisnya berapa? 0,2 dikalikan 100, jadinya 20 Newton. Berarti kesimpulannya adalah F gesek statis maksimal itu lebih besar daripada F12 Newton. Maka benda itu masih diam. Jadinya nanti F geseknya itu adalah 12 Newton. Nah, kita bisa tahu B-nya itu 20 Newton, oke? Nah, terus percepatannya bendanya berapa, Kak? Berarti 0, karena benda tersebut sebenarnya kan lebih besar toh gesek statisnya, jadi dia bendanya masih diam. Oke, thank you guys. Nah, itu tadi udah ada satu contoh soal dan 3 macam-macam gaya yang ada pada hukum Newton. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa request kalian mau contoh soal atau kita bahas materi lain. Oke, thank you guys for watching. Bye bye. See you on next video.